Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Di Minggu Judika hari ini, firman Tuhan buat kita terambil dari Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniayanya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, epa yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah epa dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang ditera, sehingga satu bat isinya 10 homer, dan satu epa ialah 10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu, satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal, ya 5 sikal, dan 10 sikal, ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan, seperti 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, perlu kita pahami bahwa Yehezkiel adalah nabi yang diangkut ke pembuangan Babel. Di Babel dia berupaya untuk mengkritisi segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan bangsa Israel yang tidak tepat lagi, secara khusus menghormati hari Sabat sebagai hari perhentian untuk membesarkan nama Tuhan. Nabi Yehezkiel melihat bahwasanya kehidupan orang-orang bangsa Israel tidak tepat lagi sebagai bangsa yang percaya kepada Allah. Mereka tidak peduli bagaimana kondisi kehidupan di dalam tempat-tempat peribadatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Yehezkiel mengarahkan pembaharuan khusus kepada kehidupan orang-orang yang terbuang ke Babel, supaya mereka hidup kembali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Tidak dapat disangkal bahwasanya kehidupan itu terbias, terpengaruh, terkondisi oleh karena kehidupan dari orang-orang yang memerintah bangsa Israel di pembuangan itu. Tidak bisa disangkal mental mereka terbentuk oleh mental dari masyarakat setempat yang berkuasa atas kehidupan mereka secara total.
penipuan demi penipuan. Penipuan yang terkait dengan timbangan, ukuran-ukuran dalam proses jual beli yang semuanya kelihatan serba menipu dan menindas orang-orang yang kecil. Karena itulah dikatakan oleh firman Tuhan lewat Yeskiel bahwasanya raja-raja yang ambil peran untuk memberhentikan itu. Raja-raja pemimpin-pemimpin kelas atas yang meski memperhatikan bagaimana kondisi pasar yang selalu cenderung menindas dari suku asli terhadap orang-orang yang datang plus orang-orang Yerusalem, bangsa Israel yang tertindas di Babel. Oleh karena itu, hentikanlah penindasanmu, hentikanlah ketidakbenaranmu kepada bangsa pilihanku, kepada bangsa yang meskinya pemilik-pemilik dari keadilan itu sendiri. Bukan cukup hanya itu saja, saudaraku yang kekasih. Penipuan-penipuan dalam mata uang, currency, pertimbangan betapa dasarnya perbedaan mata uang orang-orang yang ada di Babel dengan orang-orang yang diberlakukan terhadap orang-orang pendatang ketika itu. Dan semua ini dikritik oleh firman Tuhan, dikritik oleh Yeskiel, supaya kehidupan mereka merata aman dan nyaman dan memperoleh keadilan. Dan dikatakan Hesekiel, raja-rajalah yang meski menata, pemimpin-pemimpin pengambil keputusan yang merumuskan kebijakan mesti memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan ini. Bukan hanya itu, saudara tahu bukan bahwa pergerakan yang memobilisasi semuanya dalam semua kehidupan antar negara di tengah-tengah bangsa adalah minyak. Yang memobilisasi transportasi. Dan ternyata itu pun dimainkan oleh orang-orang tertentu, kalangan-kalangan yang memegang kuasa terkait dengan itu. Oleh karena itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam kaitan ini mulai dari ayat yang ke-14 tentang ketetapan mengenai minyak seper-10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 per 10 bat. Saudaraku yang kekasih, ada kesenjangan ukuran yang diberlakukan yang semuanya merugikan orang-orang pendatang ketika itu. Dan Yeskiel melihat dengan tajam, mengkritik orang-orang pejabat-pejabat yang terkait dengan hal itu supaya menertibkan. Sekalipun demikian dalam ayat 16 sampai 17 Yeskiel sangat konsisten. Dia mengarahkan agar umat memperhatikan juga bahagian-bahagian tertentu yang meski dialamatkan kepada raja-raja. Dia konsisten mengatakan supaya rakyat dan supaya orang-orang pejabat ketika mempersembahkan persembahan kepada raja, meski konsisten memberikan bahagian-bahagiannya kepada sang raja. Bahagian raja kepada raja, bahagian imam kepada imam, dan hak rakyat meski diperhatikan dan rakyat meski diperjuangkan kesejahteraan kehidupannya sehari-hari sebagai bukti bangsa yang sejahtera. Dan terakhir dalam ayat yang ke-17 diperlihatkan oleh firman Tuhan bahwasanya rajalah yang bertanggung jawab. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya soal kehidupan yang terkait dengan ekonomi, tapi juga terkait dengan penataan yang layak justru di tempat-tempat beribadah. Allah berkenan untuk hal itu. Saudaraku yang kekasih, saudaraku yang mengikuti firman Tuhan, memiliki berbagai macam jabatan mulai dari tingkat yang kecil hingga high class. Saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Kalau saudara ditempatkan sebagai raja-raja kecil pada posisi itu, maka kepercayaan yang diberikan kepada saudara, jadikanlah itu untuk memakmurkan umat, memakmurkan bangsa, memakmurkan masyarakat yang saudara pimpin. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah dari kehidupan kita. Lakukanlah keadilan, lakukanlah kebenaran. Karena keadilan dan kebenaran yang sejati
sudah datang bersama-sama kita. Dan dia mau hidup terus-menerus lewat pimpinan Roh Kudusnya bersama-sama kita. Yakni Allah dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudusnya datang membius keadilan dan kebenaran itu di hati pikiran dan kehidupan kita. Dan itu yang harus meski kita perlihatkan dalam kehidupan ini. Demi untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Jadilah demikian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang membius, memotivasi, mendorong, menyegarkan iman kami kembali. Agar kami menjadi pelaku-pelaku keadilan, pelaku-pelaku kebenaran di semua subsektor kehidupan. Terlebih-lebih kami yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa, yang memiliki jabatan di berbagai subsektor, di berbagai tempat di tengah-tengah dunia ini. Agar lewat kehidupan kami, nama Tuhan, kerajaan Tuhan dalam nama Yesus nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas sabdamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.